Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fatimah Silva dari Reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan teori struktural fungsional dengan melibatkan tiga tokoh. Yang pertama terdapat Radcliffe Brown yang mengatakan bahwa perilaku sosial tidak berkembang untuk memuaskan kebutuhan individu, namun ini timbul untuk mempertahankan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian terkait dengan kekurangan apa yang sering disampaikan terkait dengan analisis Brown ini, bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masyarakat masih bersifat gambaran umum atau ini masih bersifat general, di mana seharusnya pendekatan ini bisa untuk lebih dirinci dalam melihat struktur masyarakat. Kemudian melihat pada jurnal pertama, yaitu terdapat analisis tari gamyong dengan menggunakan pendekatan struktur fungsional, bahwa pada tari gamyong sendiri terdapat beberapa komposisi, yaitu terdapat gerakan pola lantai, tata rias dan busana, kemudian terdapat musik penggiring, yang dimana ini digerakkan dengan terbentuk yang dipengaruhi oleh beberapa sikap anggota badan tubuh, yaitu ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada pinggul, dan terdapat pendukung dari ekspresi wajah. Dengan begitu, sistem struktur atau prinsip yang digunakan dari adanya tari gamyong dan masyarakat itu sama, namun berbeda secara objeknya. Kemudian tokoh kedua datang dari Tackle Parsons, di mana analisis Parsons pada pendekatan struktural fungsional ini mengembangkan sistem teoris yang berpusat pada equilibrium atau keseimbangan, universalitas evolusi, dan identifikasi properties umum. Tackle Parsons menghasilkan beberapa karya dan ia menjelaskan terkait dengan struktur fungsional bahwa masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang saling bekerja sama secara terorganisir dan teratur menurut sepengetahuan peraturan dan nilai yang dianut dari masyarakatnya. Kemudian yang kedua, terdapat yang namanya struktur aksi sosial. Struktur aksi sosial ini Parsons menggunakan realism analitis, yang dimana ini akan melahirkan teori voluntaristik tindakan sosial, yang dimana ini berasumsi ke dalam beberapa konsep, yaitu seperti konsep utilitarism, kemudian positivistik, dan idealism. Kemudian terdapat sistem sosial dalam menuju teori umum aksi, di mana yang biasa kita kenal dengan skema agil. Terdapat 4 sistem. Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi merupakan suatu bentuk penyesuaian diri terhadap kebutuhan di dalam masyarakat, yang ini akan berkaitan dengan sistem ekonomi. Kemudian ada goal attainment terkait dengan pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan ini akan berpengaruh terhadap sistem politik yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ada integration. Integration ini sebagai penjelasan atas kekeliruan atau koordinasi dari fungsi-fungsi yang ada di dalam setiap komponen, yang ini akan menghasilkan penyesuaian atas persatuan di dalam masyarakat yang akan berimbas secara sistem sosial. Kemudian yang keempat ada literacy atau pengolahan pola, di mana dari setiap fungsi yang ada di dalam sistem tersebut akan selalu berkelanjutan, sehingga ini pemeliharaannya sangat lekat dengan yang namanya kebudayaan atau culture. Kemudian terkait dengan Robert Camerton, jadi Robert Camerton ini lebih mengkritisi kajian atau konsep-konsep yang terdapat di dalam struktur fungsional, khususnya yang disampaikan oleh Tackle Parsons, dengan terbagi atas 3 poin. Yang pertama dari segi keutuhan masyarakat, bahwa keutuhan fungsional masyarakat tidak mempertimbangkan munculnya konflik yang ini sifatnya bisa kekal atau tidak berkesinambungan dengan sistem struktur yang selalu mengutamakan keseimbangan. Kemudian yang kedua, poin terhadap fungsional universal, bahwa setiap struktur di mana di dalamnya terdapat norma, terdapat ide atau gagasan, terdapat kepercayaan di dalam masyarakat memiliki fungsi positif bagi individu, namun ini belum tentu memiliki dampak yang positif terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan insensibility, bahwa setidaknya masyarakat mengetahui bahwa terdapat beberapa alternatif
dari segi struktur dan fungsional yang ada di dalam masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.